Selanjutnya, poin keempat. Pelurus sudut 100 derajat adalah 80 derajat. Nah, ini baru pernyataan yang benar ya. Karena 100 ditambah dengan 80 hasilnya 180 derajat. Jadi, pernyataan yang benar adalah 2 dan 4, yaitu poin D. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang sudut. Silakan dibuka halaman 143 untuk soal nomor 61 sampai 70. Sebelum dimulai, kami meminta dukungan kepada Anda untuk bisa mengembangkan channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita mulai nomor 61. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang benar adalah poin pertama, pelurus sudut 30 derajat adalah 60 derajat. Kata-kata pelurus di sini artinya kedua derajat ini kalau kita jumlahkan harus menghasilkan 180 derajat. Ternyata poin pertama ini salah. Kenapa? Karena 30 derajat ditambah 60 derajat tidak menghasilkan 180 derajat. Poin kedua, pelurus sudut 70 derajat adalah 110 derajat. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Karena 70 ditambah 110 derajat, hasilnya 180 derajat. Kemudian poin ketiga, pelurus sudut 75 derajat adalah 95 derajat. Nah, ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena 75 ditambah dengan 95 tidak menghasilkan 180 derajat, tapi hanya menghasilkan 170 derajat. Maka dari itu, poin ketiga ini salah. Selanjutnya, poin keempat. Pelurus sudut 100 derajat adalah 80 derajat. Nah, ini baru pernyataan yang benar ya. Karena 100 ditambah dengan 80 hasilnya 180 derajat. Jadi, pernyataan yang benar adalah 2 dan 4, yaitu poin D. Nomor 62, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, kedua sudut ini kalau kita gabungkan adalah sudut lurus, yaitu menghasilkan 180 derajat. Karena di sini sudut tumpul, di sini sudut lancip ya. Maka skemanya kita menggunakan 2x ditambah dengan 5 derajat, kemudian ditambah dengan 57 derajat, hasilnya harus 180 derajat. 2x kita tulis ulang, 5 ditambah dengan 57 hasilnya 62 derajat, sama dengan 180 derajat. 2x sama dengan 62 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 180 dikurangi 62, hasilnya adalah 118 derajat. Itu artinya x sama dengan 118 derajat dibagi 2, hasilnya 59 derajat. Jadi jawabannya poin A. Selanjutnya nomor 63 dan 64 menggunakan gambar ini ya. Kedua sudut ini kalau seandainya kita jumlahkan adalah 180 derajat. Karena keduanya membentuk sudut lurus. Yang ditanyakan di nomor 63 adalah nilai X. Berarti kita cari ya dengan skema 2X plus 5 derajat ditambah dengan 3X kurang 10 derajat harus menghasilkan 180 derajat. 2x ditambah 3x hasilnya adalah 5x. 5 dikurangi 10 berarti negatif 5 derajat sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan negatif 5 derajat ini kalau kita pindah ke kanan menjadi positif ya. 180 ditambah dengan 5 derajat hasilnya 185 derajat. Itu artinya x sama dengan 185 dibagi 5 hasilnya 37 derajat. Maka jawabannya adalah poin A. Nomor 64. Besar sudut ABD. Berarti yang dimaksud adalah sudut ini ya. 2x plus 5 derajat. Ingat, kita sudah menemukan x-nya ya. Maka 2 dikalikan dengan 37 derajat menggantikan x-nya ditambah dengan 5 derajat. 2 dikalikan 37 derajat hasilnya adalah 74 derajat ditambah 5 derajat hasilnya 79 derajat. Jadi jawabannya C.
Nomor 65. Dua sudut berpelurus memiliki perbandingan 7:13. Besar sudut terkecilnya adalah, karena di sini bukan nilai sebenarnya, maka kita tambahi variabel X ya. 7X berbanding dengan 13X. Ingat, di sini adalah dua sudut berpelurus. Artinya totalnya harus 180 derajat. Kita kerjakan ya. 7X ditambah dengan 13X sama dengan 180 derajat. 7X ditambah 13X sama dengan 20X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 dibagi 20 hasilnya 9 derajat. Yang ditanyakan besar sudut terkecilnya. Berarti 7X ya yang dimaksud. 7X berarti X-nya kita ganti dengan 9 ya. 7 dikalikan 9 derajat. Hasilnya adalah 63 derajat. Jawabannya B. Nomor 66. Dua sudut berpelurus dengan perbandingan 7:5. Salah satu sudut yang dimaksud adalah, karena di sini bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X ya. Di sini 7X, di sini 5X. Ingat konsepnya sama, berpelurus berarti totalnya harus 180 derajat. Kita kerjakan ya, 7X ditambah 5X hasilnya adalah 180 derajat. 7X ditambah 5X hasilnya 12X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 12 hasilnya adalah 15 derajat. Kita akan mencari 7X ya, berarti 7 dikalikan 15 derajat sama dengan 105 derajat. Untuk 5X sendiri berarti 5 dikalikan dengan 15 derajat hasilnya 75 derajat. Karena ini ditanyakan hanya salah satu sudut, berarti yang kita pilih yang ada pada pilihannya ya, yaitu 75 derajat. Jawabannya B. Nomor 67. Sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah, anggap saja sudut itu adalah X, kemudian pelurusnya adalah 180 derajat dikurangi X. Sehingga skemanya bisa kita tentukan ya. X sama dengan 2/7 dikalikan pelurusnya yaitu 180 derajat dikurangi X. 7 kalau kita pindah ke kiri itu menjadi perkalian ya. X dikalikan 7 menjadi 7X. 2 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali. 2 dikalikan 180 sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 2 dikalikan X berarti 2X. Negatif 2X kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan ya. Berarti 7X ditambah 2X sama dengan 9X sama dengan 360 derajat. X sama dengan 360 derajat dibagi 9 hasilnya 40 derajat. Jadi jawabannya D. Nomor 68. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut PQS adalah, berarti yang ditanyakan adalah yang ini ya, yang 3X ini. Sebelumnya kita harus menemukan nilai X-nya terlebih dahulu ya. Dengan skema, ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan ya. 3X ditambah 2X ditambah 90 derajat, karena di sini siku-siku ya. Hasilnya harus menjadi 180 derajat. 3X ditambah 2X sama dengan 5X. 90 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Berarti 180 dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 dibagi dengan 5 hasilnya 18 derajat. Sehingga kita bisa mencari sudut PQS yaitu 3X ya. Berarti 3 dikalikan 18 derajat sama dengan 54 derajat. Jawabannya B. Nomor 69. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, nilai X adalah, ingat ya di sini, karena di sini 62 derajat, maka besar sudut yang ada di sini juga sama ya, yaitu 62 derajat, karena hubungannya bertolak belakang. Jadi kalau ada dua sudut yang bertolak belakang, besarnya pasti sama. Kemudian kedua sudut ini kalau kita jumlahkan, ternyata membentuk sudut siku-siku. Sehingga skemanya, X ditambah dengan 62 derajat sama dengan 90 derajat. X sama dengan 62 derajat ini kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 90 derajat dikurangi 62 derajat hasilnya 28 derajat. Jawabannya A. Nomor 70. Pada gambar di bawah ini diketahui sudut ATC ditambah dengan sudut BTD hasilnya adalah 80 derajat. Besar sudut ATD adalah, anggap saja di sini adalah X,
Karena di sini bertolak belakang, berarti di sini juga X ya. X ditambah X sama dengan 80 derajat. 1X ditambah dengan 1X hasilnya 2X sama dengan 80 derajat. Itu artinya X sama dengan 80 derajat dibagi 2 hasilnya 40 derajat. Berarti di sini 40 derajat ya. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut ATD. Berarti ini ya, anggap saja di sini Y. Kedua sudut ini kalau kita jumlahkan membentuk 180 derajat. Berarti skemanya Y ditambah dengan 40 derajat sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 40 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 dikurangi 40 sama dengan 140 derajat. Jadi, besar sudut ATD adalah Y itu sendiri sama dengan 140 derajat. Maka jawabannya B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan sampai nomor 70. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.